Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi yang berbahagia ini, saya akan melakukan review filosofi tumbuhan ya, atau tanaman. Kita tahu bahwa tanaman itu adalah makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana tanaman itu, kalau kita lihat, kenapa tumbuhnya ke atas ya? Kalau kita lihat tanaman ini, kenapa tumbuhnya ke atas? Tidak tumbuh ke samping, tidak tumbuh ke samping. Sahabat-sahabat sekalian, kita tahu bahwa manusia itu harus berpikir ke depan. Manusia harus memiliki konsep dalam hidupnya, itu memiliki atau harus memiliki tujuan untuk jangka panjangnya. Sama seperti tumbuhan juga bisa memberikan semacam energi ketika tumbuhan itu daunnya bagus, kemudian ketika itu berbunganya bagus. Sama dengan manusia butuh suatu energi supaya manusia itu kedepannya usahanya, karirnya itu harus dibutuhkan motivasi yang sangat tinggi. Kemudian kalau kita lihat tumbuhan ini, tanaman ini, kita akan melihat bahwa tanaman membutuhkan air ya. Jadi tanaman ini membutuhkan air, harus disiram air. Begitu juga dengan hidup ya. Selain air, tumbuhan juga membutuhkan sinar matahari, mineral, dan juga pupuk. Sama dengan kita manusia, kita membutuhkan spirit fisik dan batin, support dan berbagai bentuk semangat, cinta dan kasih sayang antar sesama. Jika tumbuhan ini terlalu banyak air, maka tanaman itu akan membusuk. Jika tanaman ini terlalu banyak kena sinar matahari, maka tanaman itu akan kering. Dan jika tanaman itu terlalu banyak kita kasih protein atau pupuk, maka tanaman itu akan overdosis. Hal itu sama yang terjadi dengan kita. Manusia membutuhkan energi, manusia membutuhkan cinta kasih, dan manusia tidak boleh terlalu berlebihan energi atau vitamin. Kalau nanti manusia itu terlalu berlebihan, maka terlalu ambisius. Ketika manusia ambisius, mereka bisa menghalalkan segala cara ya untuk mencapai jabatan. Mereka harus berbuat yang tidak terpuji ya. Untuk tender project mereka harus melakukan hal-hal yang dilarang atau yang tidak sesuai dengan norma. Sama dengan tumbuhan. Sahabat-sahabat sekalian, tumbuhan itu juga membutuhkan semacam kasih sayang. Sama dengan apa yang kita hadapin saat ini, manusia juga membutuhkan kasih sayang. Manusia membutuhkan semangat. Untuk semangat itu dibutuhkan suatu dorongan motivasi yang kuat. Untuk mencapai cita-cita yang tinggi seperti tanaman tersebut, membutuhkan vitamin yang tepat, matahari sinarnya yang tidak berlebihan, air juga harus seimbang ya, tidak boleh berlebihan dan tidak boleh kekurangan. Yang menarik dari tumbuhan ini adalah, kalau kita lihat, ada beberapa yang memang kondisinya bagus nih, kita lihat bagus.
Namun ada yang saat ini sedang dalam kondisi kurang bagus ya. Ini masih dalam maintenance ya. Sama dengan manusia, ada kalanya kita dihadapkan kepada suatu kondisi yang prima, yang bagus. Namun ada juga kalanya kita juga menghadapi kondisi di mana kita kurang baik ya. Kondisi kita sakit, usaha lagi menurun dan segala macam. Itulah retorika hidup. Semuanya harus tetap berjalan. Kemudian ada kalanya tumbuhan ini ya, ada kalanya tumbuhan-tumbuhan ini atau tanaman-tanaman ini ketika suatu saat nanti ini akan mati ya, mati karena kekurangan air, mati karena kena sinar matahari tadi, mati karena overdosis, apalah. Sama dengan manusia pasti mati, manusia pasti meninggal. Sahabat-sahabat sekalian, dari filosofi tanaman yang mati tadi dan manusia yang meninggal tadi, ada sesuatu yang menarik, yaitu bahwa ketika tanaman atau tumbuhan, contohnya tumbuhan yang besar, pohon jati yang besar, ketika pohon jati besar itu ketika mati, pohon jati tersebut masih bisa bermanfaat untuk orang lain ya, untuk membuat kusen, untuk membuat berbagai macam kerajinan dan lain-lain. Bahkan contohnya tanaman ini yang sangat kecil ini mati, ini juga masih akan bermanfaat ya. Ketika ini mati, ini akan bisa kita jadikan sebagai pupuk non organik. Sama dengan manusia ketika usianya sudah mulai menginjak tua, itu juga akan mengalami hal yang sama ya. Manusia akan meninggal. Namun yang harus menjadi poin adalah ketika manusia hidup itu harus memiliki manfaat bagi orang lain, bukan hanya memberi manfaat kepada dirinya sendiri. Sama dengan tumbuhan tadi kan memberikan manfaat kepada makhluk hidup yang lain. Nah, kita sama, kita mencintai tanaman, kita mencintai orang lain, itu harus selaras. Ketika kita bermanfaat bagi orang lain, artinya kita sebagai makhluk rahmatan lil alamin juga harus memiliki rasa empati kepada orang lain, belas kasihan kepada orang lain, kasih sayang kepada orang lain, dan sebagainya. Demikian sedikit motivasi mengenai filosofi tumbuhan. Semoga hal ini bermanfaat bagi kita semua. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan keselamatan, keluarga kita diberikan kesehatan, keluarga kita diberikan keselamatan, teman-teman kita diberikan keselamatan dan kesehatan. Semuanya semoga berjalan dengan lancar, usahanya supaya berjalan lancar, dan kita harus berpikir positif supaya energi kita positif. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.